Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hera Susanti. Kita akan melanjutkan mata kuliah kita algoritma dan pemrograman dengan subbahasan nama, tipe, ekspresi, dan nilai. Capaian pembelajaran mata kuliah kita adalah mahasiswa mampu menerapkan konsep nama, tipe data, ekspresi, dan nilai ke dalam pseudocode dan program input-output. Oke, jadi kita baru nyampe di sini ya. Kemarin udah dari bawah sini, nanti kita semakin menuju ke atas. Oke, untuk yang pelajaran kita selanjutnya, yang pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang penulisan pseudocode. Penulisan pseudocode itu terdiri dari deskripsi, kemudian deskripsi untuk menjelaskan programnya itu apa yang akan dibuat, kemudian ada deklarasi. Deklarasi itu untuk menegaskan input dan output, variabel input dan output apa yang terlibat di dalamnya. Kemudian ada algoritma. Algoritma adalah deretan instruksinya. Jadi seperti itu ya. Kemudian yang pertama, nama atau penamaan. Nama atau penamaan biasanya ini kita gunakan untuk variabel ya. Pada dasarnya, program adalah proses memanipulasi objek-objek di dalam memori. Maka objek tersebut harus diberi nama. Objek diberi nama supaya mudah untuk diidentifikasi, diacu, dan dibedakan dari objek lainnya. Jadi sama seperti kita, namanya masing-masing dari beda ya. Jadi untuk bisa dibedakan, kemudian untuk dipanggil, kita menggunakan nama atau variabel. Ada beberapa aturan dalam penamaan dalam pseudocode ya. Yang pertama, nama harus dimulai dengan huruf alfabet. Tidak boleh dimulai dengan angka, spasi, atau karakter khusus lainnya. Jadi harus menggunakan huruf alfabet. Yang kedua, huruf besar atau huruf kecil tidak dibedakan. Jika suatu nama yang ditulis dalam huruf besar atau huruf kecil dianggap sama. Selanjutnya, yang ketiga, karakter penyusunan nama hanya boleh huruf alfabet, angka, dan underscore. Karakter garis bawah atau underscore dihitung sebagai sebuah huruf. Yang keempat, nama tidak boleh mengandung operator aritmatika, operator relasional, tanda baca, dan karakter khusus lainnya. Kemudian, karakter-karakter di dalam nama tidak boleh dipisah dengan spasi. Dan yang terakhir, panjang nama tidak dibatasi. Contohnya seperti apa? Oke, seperti ini. Misalnya, penamaan variabelnya ya, 6 titik. Itu tidak bisa, karena dimulai dengan angka. Kemudian, nilai ujian. Ini juga tidak bisa. Kenapa? Karena dipisahkan dengan spasi. Nilai spasi ujian. PT-1 ini juga tidak bisa. Karena mengandung operator aritmetik kurang, minus. Ya. Kemudian hari tanda seru. Itu tidak bisa. Karena dia mengandung karakter khusus. Kemudian A spasi 1. Jadi nggak bisa juga. Ya. Itu adalah contoh-contoh yang salah. Dalam penamaan yang salah. Penulisan variabel yang salah. Oke, sementara untuk yang benar, misalnya titik T-nya gede di depan, titik 6. Itu boleh. Atau titik T-nya yang di depan itu kecil, titik underscore 6. Itu boleh. Kemudian nilai underscore ujian. Itu boleh. Atau langsung aja dilanjut nilai ujian. Tanpa spasi ya, tanpa jeda. Maksudnya tanpa underscore ya. Boleh. Kemudian boleh juga PT underscore 1. Itu boleh. Atau langsung aja PT 1.
itu boleh. Kemudian hari, itu boleh. Kemudian A1 atau A_1 itu juga boleh. Kemudian kita ada tipe data di sini. Tipe data pada umumnya program komputer bekerja dengan memanipulasi objek data di dalam memori. Objek yang akan diprogram bermacam-macam tipenya. Misalnya tipenya numerik, karakter, string, dan sebagainya. Nah, pada algoritma Euclidean, sebagai contohnya M dan N adalah objek yang dimanipulasi yang bertipe integer atau bilangan bulat. Ya. Tipe data dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu tipe data dasar dan tipe data bentukan. Tipe data dasar adalah tipe data yang dapat langsung dipakai, sedangkan tipe data bentukan dibentuk dari tipe data dasar atau tipe data bentukan lainnya yang sudah didefinisikan. Oke, yang pertama ya, kita bahas tipe data dasar. Tipe data dasar sudah dikenalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam dunia pemrograman yang termasuk ke dalam tipe data dasar adalah bilangan bulat, bilangan real, bilangan logika, karakter, sama string. Yang pertama, bilangan logika ya. Nama tipe boolean diambil dari nama seorang matematikawan Inggris bernama George Boole, karena nilainya hanya mengenal dua buah nilai yang benar dan yang salah. Istilah bilangan yang dikarenakan kita dapat menyatakan benar dengan angka 1 dan salah dengan angka 0. Konstan, true dan false, operasi itu ada not, or, sama XOR. Oke, ini adalah tabel kebenarannya. False tadi kita gambarkan sebagai 0, kemudian true itu 1 ya. Jadi di sini ada operasi N. Kita punya dua input di sini, A dan B. Kita menggunakan operasi N. N itu sama dengan kali ya. Jadi di sini ada A N B, berarti A kali B. False, false. False dikali false, itu hasilnya false. Sama seperti 0 dikali 0, hasilnya 0. False dikali true, hasilnya false. 0 yang berarti 0 dikali 1, hasilnya 0. Sampai situ paham? Kemudian yang selanjutnya, true, A-nya true, B-nya false. Berarti 1 dikali 0. Hasilnya adalah 0 atau false. Dan yang terakhir, true, true, hasilnya adalah true. Jadi 1 dikali 1 hasilnya 1. Sementara di sini, ini ada not. Not itu adalah komplement atau kebalikan. Jadi false kebalikannya adalah true, dan true kebalikannya adalah false. 0 kebalikannya 1, 1 kebalikannya adalah 0. Paham ya? Kemudian di sini ada, kita punya juga dua input, A sama B, dengan operasi kita adalah OR. OR jika menggunakan operasi aritmetika sama dengan tambah. Sama yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian di sini ada XOR. Pokoknya ini semua akan kalian pelajari di elektronika digital. Kemudian operasi aritmetika ya. Adalah objek yang dioperasikan, kemudian operator adalah simbol yang digunakan untuk memanipulasi operan. Ada tambah, kurang, kali, kemudian div, bagi, kemudian mod adalah sisa hasil bagi. Contoh operasi aritmetika itu 6 tambah 4, 8 7 10, 5 kali 10, 10 div 3, 10 bagi 3 ya. Kemudian 12 mod 3, 12 di modulus 3 itu sisanya berapa? Kemudian di sini ada operator pembanding. Ini adalah menghasilkan nilai boolean. Itu operatornya adalah lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, dan tidak sama dengan. Contohnya, 3 lebih kecil daripada 8. Benar. 75 lebih besar daripada 100 salah. 101 itu adalah salah. 17 sama dengan 17 itu adalah benar. Kemudian 24 div 3 tidak sama dengan 8, itu salah. Karena 24 div 3 hasilnya kan 8. Harusnya dia true.
Kemudian untuk bilangan real, tipenya real. Oke, seperti itu ya. Kemudian ada tipe data karakter. Ini adalah tipenya adalah char, contoh penerapannya seperti itu. Kemudian konstanta semua karakter harus diapit tanda petik tunggal. Untuk konstanta ya. Operator pembandingannya sama ya. Ada sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, dan tidak sama dengan. Kemudian ada string, ini ada tipe data string. Contoh penerapannya seperti contohnya itu, nama string, name-nya integer. Konstanta semua konstanta string harus diapit oleh tanda petik tunggal. Contohnya tanda petik Bandung, balas petik. Nah, seperti itu. Operasi penyambungan dan perbandingan. Oke, operasi penyambungan itu biasanya kita pakai tambah. Nah, teknik, pakai tanda petik dulu ya, teknik, kemudian tambah informatika. Hasilnya adalah seperti itu, teknik informatika. Operasi perbandingan contohnya pembanding A, B, C, D sama dengan A, B, C. Itu hasilnya false. Karena kurang ya. Sementara tipe bentukan. Tipe bentukan adalah tipe yang didefinisikan sendiri oleh pemrograman. Tipe bentukan itu terdiri dari dua, yaitu tipe dasar yang diberi nama tipe baru, kemudian ada tipe terstruktur. Tipe dasar yang diberi nama atau nama tipe baru, itu kadang-kadang pemrogram ingin memberi nama baru terhadap tipe dasar yang sudah dikenal. Tujuannya supaya nama baru tersebut lebih mudah diinterpretasikan oleh orang yang membaca teks algoritma. Misalnya tipe contoh penerapannya, nah ini kita mainnya di deklarasi ya. Tipe bilangan bulat, integer, P, bilangan bulat, misalnya seperti itu. Nah, sementara tipe terstruktur adalah tipe yang berupa rekaman atau record. Rekaman disusun oleh satu atau lebih field, di mana setiap field menyimpan data dari tipe dasar tertentu atau tipe bentukan lain yang sudah didefinisikan sebelumnya. Misalnya seperti itu contohnya. Array. Nah, array itu adalah tipe terstruktur. Jadi array itu seperti laci. Nanti akan kita pelajari selanjutnya. Nah, array bisa juga untuk menyimpan waktu, jam, menit, detik. Kemudian peubah atau variabel ya. Peubah atau variabel adalah objek yang nilainya dapat diubah-ubah oleh instruksi di dalam algoritma. Nama peubah harus didefinisikan tipenya pada bagian deklarasi. Misalnya seperti ini. X nilai ujian jumlah. Nah, ini adalah semua peubah variabel ya. Ini juga dengan tipe data real. Kemudian ada konstanta, adalah objek yang nilainya tetap sama selama pelaksanaan program dan tidak boleh diubah. Notasi atau nama tipe untuk menyatakan konstanta adalah cons. Jadi misalnya deklarasinya seperti ini. Cons P sama dengan 3,14. Jadi konstan ya. Itu nilainya tidak berubah-ubah. Ya, misalnya kita juga akan memberi nama juga cons N max sama dengan 100 itu boleh. Konstanta sandi YZ 123 itu boleh. Kemudian di sini ada ekspresi ya. Ekspresi itu terdiri dari 3, aritmetik, relasional, sama string. Transformasi nilai menjadi keluaran dilakukan melalui suatu perhitungan atau komputasi. Cara perhitungan tersebut dinyatakan dalam ekspresi. Yang pertama ada ekspresi aritmetik. Ya, ekspresi aritmetik adalah ekspresi dengan operannya bertipe numerik dan hasilnya juga bertipe numerik. Contohnya A kali C. Pada ekspresi tersebut operannya adalah A dan C, sedangkan operatornya adalah kali yang bintang itu. Jadi seperti itu. Itu adalah operasi aritmetik. Tambah kurang kali bagi ya biasanya. Kemudian modulus juga
modulus div. Itu adalah operasi ekspresi aritmetik. Kemudian ada ekspresi relasional, yaitu ekspresi dengan operator lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, tidak sama dengan, dan sama dengan. Kemudian ketambahan not, and, or, XOR. Nah, jadi deklarasinya, contohnya, untuk penulisan deklarasinya ya, ada ketemu besar. Nah, itu tuh adalah, tipenya adalah boolean. Ya, tipenya boolean berarti terus sama false aja. Kemudian ada X sama Y. Nah, itu tipe datanya integer. Kita memilih tipe data integer berarti ada operasi aritmatika di situ. Kemudian ekspresi string adalah ekspresi dengan operator tambah. Jadi, misalnya saya kasih contoh di sini, Jalan Panjaitan tambah nomor 128. Hasilnya maka akan keluar Jalan Panjaitan nomor 128. Ya, itu. Kemudian ada nilai. Nilai adalah besaran dari tipe data yang terdefinisi, tipe dasar atau tipe bentukan. Nilai dapat berupa data yang disimpan ke dalam peubah atau konstanta. Nilai dari hasil perhitungan atau nilai yang dikirim oleh fungsi. Kita ada beberapa nilai di sini, yaitu yang pertama mengisi nilai ke dalam peubah atau variabel. Jadi, nilai yang diisi ke dalam peubah atau variabel dapat berupa konstanta. Jadi, peubah sama dengan konstanta. Contohnya seperti itu. Misalnya A sama dengan 10. Kemudian peubah diisi dengan nilai dari peubah lain. Misalnya peubah 1 sama dengan peubah 2. Atau M isikan ke N. Kemudian ada membaca nilai dari piranti masukan. Contohnya adalah read, baca N. Seperti itu. Kemudian mencetak nilai ke piranti. Biasanya kita menggunakan perintah write. Oke, sampai situ. Ini ada tugas, silahkan dikerjakan. Nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Kemudian kesimpulan dari materi kita hari ini, yang pertama tipe data dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu tipe data dasar dan tipe bentukan. Penamaan adalah konsep yang penting dalam pemrograman karena pada dasarnya program adalah proses memanipulasi objek yang ada di dalam memori. Objek tersebut haruslah diberi nama supaya gampang dibedakan sehingga memudahkan untuk dipanggil kembali. Tipe data dasar diantaranya adalah bilangan logika, bilangan bulat, bilangan real, karakter, dan string. Ada dua macam tipe bentukan, yaitu tipe dasar yang diberi nama dengan nama tipe baru dan tipe terstruktur. Ubah adalah objek yang nilainya dapat diubah-ubah oleh instruksi dalam algoritma. Konstanta adalah objek yang nilainya tetap selama pelaksanaan program dan nilainya tidak boleh diubah. Ekspresi dibedakan menjadi ekspresi aritmetik, relasional, dan string. Dan yang terakhir, nilai adalah besaran dari tipe data yang terdefinisi. Pengisian nilai dapat dilakukan melalui peubah atau dapat dibaca dari piranti masukan. Oke, sampai sini perjumpaan kita. Jika ada yang ditanyakan, silakan kita bahas di Zoom. Assalamualaikum.